Oke, kembali lagi dalam Kampus On TV bersama saya Dr. Guru Fajar Siddiq. Melanjutkan yang tadi, bagaimana caranya tidak membuat curiga, tapi pesan yang kita kirimkan sampai. Lihat baik-baik pada layar monitor. Di sini, misalnya misterius tadi mengirimkan pesan dengan cara steganografi. Pesan yang disembunyikan dengan cara steganografi akan menyebabkan pesan tersebut tidak terbaca, tetapi tidak memberikan kecurigaan. Sebagai contoh, pesan yang diberikan oleh misterius kepada Miss Nyantai melalui ponselnya Mistar adalah ayo makan siang. Nah, itu kan suatu ajakan sederhana. Nah, ini kita sisipkan pada suatu kalimat kata-kata yang disusun sedemikian hingga tidak menyebabkan kecurigaan. Inilah teknik steganografi. Sebagai contoh, di sini kita terapkan kata ayo makan siang pada setiap awal kalimat. Nah, contoh, ini ada kalimat aneh ya, orang merem, aku kedipin aja, nanti siapa ingat aku nunjuk gigi. Semisal Miss Trius memberikan pesan ini kepada Miss Nyantai melalui HP Mistar, tentu Mistar nggak akan curiga. Karena kalimat ini adalah kalimat yang bisa terbaca, nah, cuman meaningless buat Mistar. Sehingga tidak ada kecurigaan bagi Mistar untuk mencari tahu apa isi pesan sebenarnya. Itulah mengapa steganografi sangat penting untuk diterapkan. Untuk lebih jelas mengetahui tentang sejauh apa steganografi diterapkan dalam film-film, sebagai contoh, kita ambil saja di sini ada film National Treasure. Siapa yang nggak ingat namanya Nicolas Cage memerankan sebagai Benjamin Gage. Nah, di sini ternyata setiap adegan yang ada di dalamnya itu memunculkan suatu pesan-pesan rahasia di dalam proses pencarian harta karun. Nah, inilah sebagai bentuk penerapan steganografi. Oke, berikutnya bagaimana kita bisa menerapkan steganografi pada era zaman now, di mana zaman digital. Oh, ternyata agak sedikit berbeda, tapi prinsipnya sama dengan steganografi klasik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang steganografi di dalam dunia digital, kita harus paham dulu pesan-pesan rahasia apa saja yang berbentuk digital. Dalam steganografi digital itu ada beberapa macam, seperti teks, itu bentuk kata-kata yang disisipkan, lalu audio, gambar, dan video, di mana keseluruhan materi ini berbentuk binary, sehingga untuk menyisipkannya pun tidak bisa dengan cara yang konvensional atau klasik ya. Nah, seperti contohnya apabila kita ingin menyisipkan suatu kata, kalimat, dan sebagainya di dalam suatu yang kita kenal sebagai secret message ke dalam suatu cover media, tentu kita harus rubah teks tersebut atau secret message tersebut ke dalam bentuk digital, bit ya, binary. Lalu kita masukkan ke dalam cover media dan menghasilkan stego media yang secara kasat mata itu tidak ada perbedaannya, bisa diperhatikan pada layar. Untuk merubah dan menyisipkan suatu file digital ke dalam cover media tentu memerlukan satu metode yang sederhana, dapat digunakan, bisa dikenal dengan metode LSB, Least Significant Bit, di mana LSB tersebut akan menyisipkan satu bit pada tiap byte data atau informasi, sehingga perubahannya sama sekali tidak akan terlihat. Penjimbuhan tersebut dilakukan dengan mengganti bit-bit yang ada paling terakhir atau paling belakang, supaya setiap perubahan hanya satu bit saja. Nah, terkait steganografi digital ini dapat diterapkan di berbagai hal. Contoh di sini kita ada satu kasus,
kita menyisipkan pada image. Oke. Pada suatu citra grayscale, sebagai contoh, di sini ada citra grayscale ukuran 6x6 pixel atau setara dengan 36 byte. Semisal kita ingin menyembunyikan suatu kata, sebagai contoh adalah kata aku, 3 buah huruf. Ya, 3 buah huruf. Nah, dimana kata aku ini supaya kita menjadi penjeda, kita kasih apostrof, lambang crash dan sebagainya. Nah, lalu kata aku, ya, ini dikonversi dengan tabel ASCII sehingga kita bisa merubah huruf demi huruf tersebut menjadi decimal code. Jadi aku tersebut kalau huruf A bisa menjadi desimal 97, K itu 107, U 117. Nah, hashtag itu adalah 35. Lalu kelanjutannya adalah kita rubah dari bentuk desimal tersebut ke dalam binary. Jadi huruf A sendiri apabila desimalnya 97 itu menjadi binary 1100001 dan seterusnya. Proses konversi ini sebelum disisipkan pada suatu citra, sebagai contoh di sini di dalam layar kaca kita punya citra yang ukurannya mungkin bisa disisipkan adalah 6x6 pixel. Nah, di sini tentu setiap pixelnya memiliki intensitas cahaya sendiri 0 sampai dengan 255. Nah, kita akan mencoba menyisipkan bit-bit pesan tersebut ke dalam image grayscale yang akan disisipkan. Sebagai contoh di sini kita punya image grayscale, pixel pertama adalah 196, ya. Kolom berikutnya 10, kolom berikutnya 97, 182, 101 dan 40. Itu adalah nilai intensitas pixel dari image grayscale yang ingin kita sisipkan. Oke, sebelum lanjut pembahasan tentang material SB ini, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana.